Halo guys, kembali lagi di perterongan. Untuk pagi ini kita akan memetik terong ya, lalu lanjut di spray. Karena tadi juga udah bawa tangkinya sekalian, dan ya seperti ini kondisi terong kita sekarang. Masih cukup rimbun, walau yang layu udah mulai tambah, tapi muka aja nggak makin banyak. Dikarenakan cuacanya yang masih sering hujan, ditambah tanamannya juga cukup rimbun, jadi layu itu sangat wajar. Apalagi pagi ini juga udah mulai gerimis sedikit. Karena sebenarnya terong kalau serimbun ini juga kurang baik ya, karena sirkulasi udara juga nggak lancar, kemudian jamur patogen juga menjadi momok utama untuk para petani terong di musim seperti ini. Saking rimbunnya sama jaraknya yang terlalu dekat, sampai untuk metiknya harus sambil jongkok ya, karena kalau berdiri bakal sulit banget, sama nanti yang besar juga khawatir banyak yang terlewat kalau cuman dipetik sambil berdiri. Jadi harus telaten, teliti sambil jongkok seperti ini. Dan sebenarnya ini sulit banget ya, karena gerak dikit ada ranting yang patah, dan hal seperti itu menyebabkan busuk batang pada tanaman. Ketika tanaman terluka kemudian tidak mendapat sinar matahari yang cukup, disitulah patogen mulai menyerang tanaman. Buat yang penasaran setinggi apa sih tanaman terongnya, jadi segini ya, kira-kira sedada lebih, bahkan ada yang lebih tinggi dari aku. Dan sebenarnya seperti ini kurang baik ya, karena terlalu rimbun malahan sangat rawan terserang patogen. Serimbun ini sampai-sampai aku bisa teleport anjay dari titik satu ke titik lainnya tanpa kalian sadari. Jadi tips dari aku yang pengen nanam terong dalam skala banyak ya, aku saranin sih jangan sampai serimbun ini, karena kalau serimbun ini pun kalau kurang dicukupi pupuknya, nutrisinya, buahnya juga tidak maksimal. Jadi lebih baik tanamannya itu tidak terlalu tinggi, tapi pemupukannya rutin, jadi buahnya bisa lebat maksimal dan tidak perlu serimbun ini. Bisa dilihat di sini, saking rimbunnya malah banyak tanamannya yang layu seperti ini. Jadi sayang aja kalau udah capek-capek rawat sampai masa generatif, mulai berbuah malah banyak yang mati, dan itu sangat disayangkan ya. Tips lagi biar terongnya bisa besar itu harus terkena matahari secara cukup ya, karena kalau tempatnya terlalu teduh, terongnya juga nggak maksimal besarnya, cuman bisa panjang-panjang. Sebenarnya dilihat dari kondisi tanaman serta umurnya, hasil seperti ini sangat jauh dari normal ya, harusnya bisa lebih banyak. Dari populasi 1000 lebih tanaman dan kondisi seperti ini, harusnya itu berbuahnya bisa lebih banyak. Cuman sayang karena kemarin waktu mulai masa generatif tidak sempat dipupuk, jadi saat generatif pertama itu buahnya kurang banyak, kurang maksimal. Kemudian setelah perempelan baru kami pupuk, alhasil berbuahnya jadi rada telat. Untuk normalnya itu satu tanaman terong bisa menghasilkan
1 sampai 2 kilo per tanaman ya. Dan di sini sejak pemetikan pertama itu baru sekitar 70-an kilo ya. Padahal itu sudah 3 kali petik dan cuman dapat 70-an kilo itu. Jadi rata-rata pertanaman belum ada 1 on berarti dari 1000 populasi. Oke, sebenarnya itu saja untuk vlog pagi ini. Jadi sekali lagi ya, aku sampaikan video ini bukan tips atau trik, ini sekedar vlog. Aku sharing kegiatanku bertani setiap hari. Semoga kalian terhibur dan bisa menjadi referensi atau inspirasi buat kalian yang suka atau ingin berkebun. Sama kalian bisa absen di kolom komentar daerah kalian serta berapa harga terong di daerah kalian. Karena sampai saat ini harga terong di tempatku cuman 5 ribuan dan harusnya di pasaran bisa mungkin 2 kali lipat lebih. Oke, mantap. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir.